Oke guys, kita akan lanjut kericuhan semalam tentang huru-hara perskincarean Indonesia yang memang tidak baik-baik saja ya. Seperti kalimat itu tuh sering banget kita dengar ya. Dunia perskincarean tidak baik-baik saja, kemudian mafia skincare ya, skincare overclaim, segala macam itu sering banget kita dengar akhir-akhir ini ya. Berujung dengan huru-hara yang terjadi semalam antara Doktiv dan juga SS ya. Jadi dari video yang kalian saksikan saat ini itu dimana ketika Doktiv ini diserang ya, menurutnya diserang kemudian dihadang gitu ya, ketika Doktiv ini mau masuk ke dalam mobilnya dan beranjak pulang. Tapi sebelum itu bagaimana sih detik-detik ketika itu Doktiv itu disamperin gitu ya oleh SS dan juga timnya ya, berikut videonya. Ya, kita mulai dari storynya SS ya. Di sini dia menuliskan yakin keroyokan yang katanya dua cewek satu sopir katanya gitu ya. Aku menemukan kalian bertujuh ditambah satu sopir. Total ada 8 orang. Tapi semua kabur kemana? Pas kalian mereview berempat lantang kali katanya gitu. Giliran disamperin kabur semua katanya SS begitu guys. Indra jangan pir dulu. Jangan kemana-mana dulu. Anda jangan, kenapa takut? Anda takut? Tadu. Waduh. Nah, di sini jelas banget bahwa ada serangan verbal ya gitu ya. Jadi mengolok-olok soal fisik seseorang ya, atau juga biasa disebut body shaming ya gitu. Jadi salah satu laki-laki yang ada di video tersebut diduga adalah Panda gitu ya, atau Arif Avanda itu nyeletuk bahwa aslinya bopeng segala macam ya, seperti video yang kalian saksikan lah semalam itu seperti apa gitu. Buat kalian yang penasaran video lengkapnya seperti apa, kalian putar video atau konten sebelumnya yang aku upload ya. Itu jelas banget tuh. Juga gara-gara COVID, ngurusin COVID. Nah, di situ juga terlihat SS sudah menyentuh Doktiv ya gitu. Itu kenapa Doktiv bersikukuh langsung membuat laporan ya ketika itu ya. Jadi dari pertemuan antara SS dan Doktiv ini, kenapa SS itu sampai nyamperin Doktiv itu dia tidak terima ya atas review yang dilakukan oleh Doktiv. Untuk info lengkapnya sekali lagi kalian bisa saksikan di video sebelumnya. Jadi di situ terlihat jelas SS menyentuh Doktiv. Kemudian maksud SS ini nyamperin Doktiv adalah untuk meminta penjelasan dari mana dia mendapatkan produk reviewan tersebut gitu ya, yang menurutnya itu sudah tidak diedarkan lagi, itu produk lama atau bahkan katanya produk palsu gitu. Di mana kamu Nggak bisa. Duduk. Nggak bisa. Di mana? Ya, itu udah jelas banget nunjuk-nunjuk ya gitu. Jadi akhirnya bagaimana sih? Jadi akhirnya berakhir di kantor polisi. Jadi sebelum itu juga ada mediasi bahwa di situ kekeh SS meminta penjelasan kepada Doktiv ini dari mana Doktiv mendapatkan produk tersebut. Namun Doktiv ini tidak menjelaskan di situ ya, tidak mau ngasih tahu dapat dari mana, reseller yang di mana segala macam gitu ya. Dugaan sementara katanya dapat dari reseller yang ada di Kalimantan. Namun itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena sampai semalam ada mediasi di kantor polisi itu Doktiv tidak mau menjelaskan hal tersebut ya. SOP-nya menurut netizen dan beberapa orang yang juga menyaksikan kejadian ini, Doktiv itu berusaha menutupi ya, yaitu menutupi identitas dari reseller ini. Alasannya ketika nanti kasus ini berlanjut ya di jalur hukum gitu, tidak ada
tekanan dari sisi manapun ya gitu, agar nanti bukti-bukti itu jelas gitu ya. Takutnya nih, nama juga warga Konoha ya, negeri Konoha ini, ketika nanti tahu itu produk dapatnya dari mana segala macam, takutnya nanti ada intervensi gitu ya, ada pengancaman segala macam yang akhirnya nanti menghilangkan barang bukti ya gitu, bahwa memang menurut Doktif dan juga Nikita Mirzani, nanti kita akan bahas soal Nikita Mirzani juga yang ikut mereview akhirnya ya, karena dia juga geram akan kejadian yang dialami oleh Doktif ini gitu ya. Jadi memang yang satu merasa nama baiknya dicemarkan atau nama produknya dicemarkan ya. Kemudian satu lagi memang merasa dipersekusi ya pada saat malam itu, di mana memang ada segerombolan yang menghadang Doktif ini untuk pulang, bahkan untuk masuk mobilnya sendiri gitu ya. Untuk Polda Metro mohon berjalan ya hukum dengan tegak, masyarakat bisa, dan saya yakin hukum akan tegas ya dan beradil. Ini laporannya udah diterima ya? Ada berapa orang berarti yang ikut Nanti dilaporkan? akan dikembangkan karena semua yang di situ Doktif laporkan, tapi kan Doktif nggak kenal satu-satu, nggak mungkin Doktif hafal satu-satu, jadi nanti akan dikembangkan pada proses pemeriksaannya. Dok, banyak netizen yang menanyakan soal perihal 20 miliar, mungkin bisa ada tanggapan nggak sih Pak? Kalau misalnya itu memang bisa dibuktikan, silahkan. Tapi kalau tidak, itu kan pencemaran nama baik. Jadi akan terkena pasal lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ini negara hukum apa negara barbar? Kan negara hukum. Kantor polisi buka 24 jam. Ya silakan saja dibuktikan, bukan dengan cara yang seperti ini. Gitu. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, kan akan bisa kembali lagi ke para pelakunya yang memfitnah itu. Gitu. Ya kalau misalnya memang Doktif menerima uang 20 miliar, silakan dibuktikan saja kapan transfernya, kapan Doktif terimanya. Kan segampang itu sebenarnya. Ya. Jangan sampai barbar gitu maksudnya ya. Tanya-tanyakan lagi. Negara hukum. Kalau memang terbukti, ada bukti segala macam, langsung lapor polisi aja ke pihak berwajib. Laporan ini dijatuhkan pasal berapa? Aduh, kalau itu nanti ada lawyer. Iya, boleh. Boleh Bang, boleh dampingi dulu Bang. Silakan, Bang. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan sangkaan pasalnya nanti biarkan pihak kepolisian yang menjelaskan. Yang jelas terkait dengan adanya dugaan memaksakan untuk hendak terhadap orang lain ya. Jadi terkait dengan itu nanti terkait dengan siapa-siapa saja pelakunya kita serahkan dan kita percayakan kepada pihak kepolisian yang telah bekerja, biarkan ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum, dan supaya ini tentunya jadi pembelajaran ya, pembelajaran untuk kita semua bahwa yang namanya proses hukum harus kita hormati ya. Kalaupun kita menduga ada orang lain yang melakukan kejahatan, silakan tempuh proses hukum, bukan dengan Ya, betul. Ada tindakan tidak menyenangkan kan tadi. Maksudnya di situ videonya juga jelas ya. Kalau memang terbukti ini produk kan udah nggak aku jual nih gitu, dia dapat dari mana segala macam, melaporkan saja gitu. Menyertakan video yang video live-nya Doktif ketika itu gitu. Kalau memang itu yang dimaksud Mungkin yang ada menjadi pencemaran nama baik gitu. Tidak langsung melakukan live ya. Jadi Doktif melakukan live pada saat Doktif keluar. Tapi di dalam restoran itu sebenarnya sudah terjadi bahwa Doktif nggak boleh keluar dari restoran itu, sebenarnya sudah ada. Gitu. Tapi itu sayangnya Doktif nggak melakukan live. Doktif melakukannya pada saat Doktif merasa diancam, merasa terintimidasi keluar di situ. Doktif merasa satu-satunya jalan yang Doktif bisa lakukan untuk menyelamatkan diri Doktif pada saat itu adalah melakukan live streaming. Berarti emang alat buktinya dari live streaming semua ya. Dan dari teman-teman juga ada makanya beberapa saksi yang melihatkan. Iya. CCTV dari resto pun akan menjadi alat bukti. Nanti kita Nanti serahkan kita ke pihak serahkan ke kepolisian, pihak soalnya itu ada kepolisian. prosedurnya ya. Ya, ada CCTV dari resto ketika Doktif ini dipersekusi gitu ya, yang nanti juga akan diamankan. Jadi akan menjadi bukti yang cukup jelas nantinya awal mula permulaannya seperti apa gitu ya. Kemudian laporan Doktif memang sudah diterima oleh polisi ya. Berikut adalah keterangan dari pihak kepolisian guys. Ini tanggal 18 Januari kami menerima laporan dari pelapor yang juga sebagai korban ya, Dr. S inisialnya. Dr. S melaporkan adanya dugaan peristiwa
perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Ya, kemudian pelapor membawa barang bukti 1 unit elektronik video, ya. Terlapornya ada beberapa orang. Ya, yang pertama saudara AFB, kemudian AF, kemudian HR, kemudian I, kemudian SS. Ya, ada 5 yang dilaporkan. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang juga sebagai korban? Bahwa kemarin tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 21 saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor lalu memaki-maki korban dan menghalangi korban untuk masuk. Atas peristiwa yang dilaporkan ini, selanjutnya korban membuat laporan. Enggak, itu konfirmasi sementara dari pihak kepolisian ya. Kemudian ada juga komentar dari netizen nih guys. Yang pertama, aku siap bersaksi, aku dari daerah kecil di Sulawesi. Aku saksi dan melihat live bagaimana Doktif diserang, bagaimana Doktif ditarik-tarik, ditunjuk-tunjuk. Bukan hanya Doktif, sopir dan juga karyawannya pun ikut, katanya gitu ya. Aku dengar nih sampai ada yang ngata-ngatain Doktif guguk, katanya gitu. Ya, itu cukup jelas semalam ya, gitu. Dikatain mukanya bopeng, dikatain ini tuh, ya jelas lah gitu ya. Jika video live-nya semalam milik Doktif itu dijadikan barang bukti, itu akan cukup jelas membuktikan semua. Bahkan video dari SS juga menunjukkan begitu jelas ya. Awal mereka nyamperin Doktif segala macam gitu. Oke, jadi akar permasalahan itu sebenarnya berawal dari Doktif itu mereview produk dari SS ya, yaitu skincare milik SS atau Sela Sokia ini. Kemudian yang bikin SS ini nggak terima adalah kok bisa dia dapat produk polosan, katanya SS ini itu adalah produk polosan, itu adalah produk palsu, bahkan dia mengatakan seperti itu. Kemudian dari mana dia mendapatkan produk tersebut ya dengan kode MC atau segala macam lah, aku kurang paham tentang itu. Jadi itu yang ia benar-benar kejar ketika itu. Jawaban itu yang ia mau dari mulut Doktif ini. Dari mana dia mendapatkan produk tersebut gitu. Kalau menurut SS itu adalah produk yang sudah ditarik ya, karena memang terbukti mendapatkan teguran dari BPOM juga bahwa memang ketika itu ya dugaannya itu mengandung bahan berbahaya, overclaim dan segala macam lah gitu ya. Nggak tahu juga tentang itu jelasnya seperti apa, tapi itu memang terbukti, bahkan juga sudah dikonfirmasi oleh SS sendiri dalam podcastnya Dr. Richard Lee ketika itu ya, sudah mendapatkan teguran langsung. Itu pakai surat dok, bukan dijual bebas dari pusat itu. Tapi itu produknya dari Kak Shell? Itu produknya dari aku. Oke, tapi kan nggak ada etiket birunya. Ada dok. Nggak Ada. Nggak ada. Ada, yang kita jual ada kan? Yang aku bahas malah etiket biru. Oh, oke. Soalnya aku ada beli beberapa nggak ada etiket birunya. Tapi yang dari kami itu pure ada etiket biru. Oh, oke. Memang pakai surat itu ada, dan itu juga cuman 3 bulan 4 bulan karena kami juga udah ditegur langsung sama orang BPOM. Ditegur. Nah, ketika semalam itu ada persekusi yang dialami oleh Doktif, itu juga menuai banyak statement dari berbagai kalangan, tentunya warganet juga, yang juga akhirnya membuat Viti bagaimana mudahnya mendapatkan produk tersebut, kata salah satu netizen. Berikut videonya. Yang ribut semalam nanyain krim MC dapatnya dari mana. Lah sebenarnya gampang dicari. Itu ada di marketplace sebelah. MC ini masih dijual bebas, pakai dijual ini satuan. dia nih. Kalian perhatiin aja tuh, bulan Februari tahun 2024. Itu masih pada beli. Harusnya sih disonding tuh ke para resellernya. Ditarik tuh semua stok yang masih
ada krim MC itu. Akibat ulah oknum owner yang seperti ini tuh jadi bikin hancur pasar skincare lokal. Masyarakat udah pada gak percaya sama skincare lokal, mikirnya jelek semua. Kita yang jujur kena imbas, mikir. Ya, begitu mudahnya mendapatkan produk tersebut gitu sebenarnya gitu. Jadi tanpa Doktif harus menjawab dari mulutnya langsung, harusnya SS mengetahui hal ini ya gitu, karena memang produknya masih bisa didapatkan dengan mudah gitu di beberapa marketplace gitu. Oke. Nah, hal tersebut kemudian juga mendapatkan tanggapan dari Nikita Mirzani yang ketika itu dia sedang ada di Timika yaitu Papua, dia manggung di sana. Jadi ketika kejadian itu Nikita tidak ada di Jakarta. Tapi ternyata ketika live semalam itu Doktif memang terekam juga menelpon Nikita Mirzani malam itu bahwa dia bilang Doktif lagi diserbu oleh beberapa orang segala macamnya. Berikut videonya. Itu ajudannya si Sela itu. Oh, ajudan itu tentara. Dia bilang TNI itu. Dia bilang TNI ya, betul. Dia bilang begitu. Betul. Brimob bawah itu, bawahan itu, nggak ada pangkat itu. Oh, oke. Terus ini berarti ini aku lagi di sini. Berarti ini aku belum bisa pulang karena sopir aku ditahan. Nggak boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Doktif nggak usah bawa mobil. Doktif langsung datang aja ke Polda aja. Karena kan dia bilang katanya kan dikit-dikit Polda. Nggak naik apa? Ada taksi atau apa? Oh, nggak bisa. Di luar tuh mereka keroyokan di luar. Nggak bisa lewat. Ya nggak apa-apa, keroyokan aja. Kalau Doktif disentuh kan itu udah kedapat. Sudah disentuh tadi, sudah. Makanya tadi teman-teman aku minta di ini aja, apa namanya, direkam ya. Semuanya direkam ya guys ya. Direkam nanti jadi bukti itu ya. Direkam karena fitnah. Itu dia udah ngaco-ngaco itu. Iya udah banget. Iya betul. Udah ngaco itu. Betul, aku tahu makanya. Oke, kalau gitu aku coba sih pakai itu aja, Grab aja. Pakai Grab aja. Pakai Grab aja. Langsung ke. Biar aku kasih tahu kemana-kemananya, biar laporannya bisa langsung diterima. Yang penting kan ada semua video rekaman. Iya betul. Oke. Ya wes. Oke. Ya, itu tadi percakapan dari Doktif dan juga Nikita Mirzani. Jadi terpantau Nikita Mirzani langsung menelpon Doktif ketika dia ada di Papua ketika itu untuk memastikan keadaan yang baik-baik saja, kemudian mengarahkan harus berbuat apa ya dalam persekusi yang dia alami kemarin malam itu gitu. Rahma, ular, kalau nyamperin Doktif itu jangan sekeluarga plus babu-babunya, plus laki lu juga ikut. Yang disamperin itu perempuan sendirian. Maksudnya gimana? Biar apa? Kalau bertanya si Doktif itu buka mystery box, dapat dari mana? Coba kau tanyakan ke reseller-resellermu. Jangan kau belagak jagoan ngeroyok perempuan satu. Untung itu Doktif. Coba kalau yang kau samperin itu aku, udah kau keluarin jurus-jurus andalanku. Ya. Oke, jadi Nikita akhirnya juga membuat statement itu, kemudian juga dia akhirnya menantang SS juga bahwa memang semudah itu untuk mendapatkan produk yang ia maksud ya gitu. Produk yang menurutnya itu sudah ditarik dari semua peredaran, tapi ternyata masih mudah didapatkan gitu ya. Berikutlah video tantangan dari Nikita Mirzani, kemudian juga ada video live-nya Nikita Mirzani yang akhirnya mereview juga produk dari SS ini sama seperti yang dilakukan oleh Doktif ketika itu ya. Berikut videonya sekalian menutup perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ular Rama, gini aja. Kau kan jagoan main keroyokan ya. Nanti sore aku Nikita Mirzani, artis terkenal di Indonesia, sampai di Jakarta ya, akan ku review, akan ku unboxing skincare-mu yang berbahaya itu, skincare oplosan. Samperin aku mau review di Plaza Senayan ya. Cari aku di situ, kau pasti bisa dapetin. Kau aja bisa dapetin Doktif ada di mana semalam. Kau bisa cek pos aku lah. Ya. Aku tunggu kau bawa yang banyak. Ya, kau bawa yang banyak segerombolan kayak kemarin. Ditambah-tambahin nggak apa-apa. Kau mau bawa siapa? Kau mau bawa ponakan, om, cangcing, nyak babe. Kau bawa, tetanggamu kau bawa. Yang kerja semua sama kau yang puluhan orang itu, kau bilang ribuan. Kau bawa Rahma Ular. Ayo, aku mau tahu nyalimu.
Ini produknya nih. Nih produknya. Tuh. Kita tes ya teksturnya. Kita tes teksturnya. Selesai kau Rahma, selesai kau jangan sok jagoan ya. Ini Jakarta Metropolitan. Tempat kau bukan di sini ya. Kau pulang ke Gayo. Kita cek teksturnya. Ini udah kelihatan banget serum murahan ya. Karena kalau serum yang bagus tidak seperti ini bentuknya. Maksudnya saat diteteskan. Nah, ini cair sekali. Ini bukan serum ini. Ini air ingus kalau lagi flu. Nih. Ditaruh di tangan gatel, guys.